Nggak rapi bulunya, pada rusak ya, pada keriting-keriting karena memang kandungan madunya panas. Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, jadi seperti biasa sambil santai buat teman-teman semua berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hari ini bukan masalah pleci yang mau saya bahas, yaitu sogon. Jadi banyak beberapa pertanyaan mengenai sogon. Nah, ini ngasih unjuk dulu. Jadi buat teman-teman semua ini ada titipan dakun. Jadi sementara ini buat guru vokal. Jadi dititipin pleci dakun yang udah materinya super mewah. Ya sekalian buat guru vokal pleci saya juga kan biar tambah mewah. Jadi siapa tahu ada yang mau minang kan, nanti kan bolehlah dikabar-kabarin karena memang titipan. Nah, jadi pertanyaan sogon, banyak problem sogon yang kemarin saya posting. Kom, kenapa jadi sogon? Jadi Pleman Rumahan jadi sogon rumahan. Sebetulnya sih bukan cuma sogon ya yang saya rawat, bukan cuma pleci yang saya rawat, tapi banyak. Ada, nah materinya lumayan. Jadi ini cuma lagi dibiasain anteng, tinggal jam terbang aja banyakin. Aduh, sampai mana tadi? Jadi bukan cuma pleci aja yang saya punya, ada juga kenari. Kenari udah mulai ngerol walaupun jarang dimainin buat masteran. Jalak kebo juga ada, jadi dia udah mulai ngomong lah. Jadi jalak kebo itu mainan orang tua lah, jadi sering diajakin ngomong, sering diledekin sama tetangga gitu kan. Terus apa namanya, lupa lagi saya, jadi nggak fokus. Ini bikin nggak fokus nih, sebetulnya lumayan ini. Nah, jadi banyak problem-problem sogon, yaitu yang pertama burung nyilet. Jadi kondisi burung nyilet, kemudian juga warna burung sogon pudar, jadi warnanya putih dan burungnya nggak gacor. Nah, jadi hari ini sambil santai buat teman-teman semua saya mau ngasih unjuk gimana biar burung sogonnya gacor, kemudian juga nggak nyilet alias gemuk, warnanya cerah. Nah, jadi sebelum lebih lanjut buat teman-teman semua, jangan lupa like dulu, subscribe dan juga share video ini apabila bermanfaat, biar manfaat sama orang lain. Dan jangan lupa kita ngopi biar seger biar adem. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kalau ini jinak. Jadi menjinakkan sogon saya udah buat juga ya tutorialnya ya. Ini jinak, ada yang komen, Om kayak udah mau mati katanya. Padahal ini masih hidup sampai sekarang. Jadi ini jinak ini sebetulnya bukan karena jinak bener ya, sebetulnya ya sesekali dia pernah kabur karena memang ada kawannya di sini, jadi bisa dapat lagi, dipikat lagi. Ini nangkring dulu. Nah, jadi rawatan sogon itu banyak fokus utama tuh di pakan. Jadi baik mau kurang gacor, mau gemuk, mau warna pudar itu di pakan. Nah, kalau untuk pleci kan beda. Kalau pleci bukan cuma di pakan, dia ada koloninya, terus umbarnya, setting untulannya. Kalau pleci agak ribet lah. Cuma kalau sogon itu kuncinya di pakan. Nah, jadi gimana pakannya nih kita bahas. Yang kemarin saya bahas yaitu madu sama telur. Madu sama susu tanpa telur, tanpa kroto. Memang bisa bikin burung gemuk, gacor, cuma ada kekurangan. Nah, itu belum saya sampaikan kemarin. Yang pertama, kalau cuma madu sama telur, ketika kebanyakan madu bulu rusak. Jadi bukan cuma warna pudar, bulunya rusak, nggak rapi. Nah, seperti ini dia, bulunya rusak. Cuma kalau terbang masih bisa terbang. Bulu dia nggak rapi, bulunya pada rusak ya, pada keriting-keriting karena memang kandungan madunya panas. Jadi kalau kebanyakan madu, bulunya rusak. Cuma kalau gacor memang gacor karena kondisi dia kan panas, 1:1, jadi panas kondisinya. Terus warna tanpa telur warna putih. Nah, jadi nih warnanya putih. Jadi warnanya kuning, dada kuning itu nggak ada, putih dia. Makanya beberapa mungkin teman-teman juga sering ya lihat postingan kalau sogon itu seperti blorok,
terus kemudian ada tumbuh-tumbuh putih bagian sayap atau bagian dada, itu bukan blorok sebetulnya, tergantung dari pakan. Nah kalau saya sendiri memang senang yang unik ya, saya sendiri senang yang dibikin warna putih, beda dari yang lain. Nah itu karena kebanyakan susu. Jadi terus kalau nyilet, nah kalau misalnya madu sama susu kemarin itu nggak bakalan bikin nyilet selama kandungan takaran sama airnya masih seimbang. Tapi kalau misalnya kebanyakan air, terlalu encer, otomatis lama-lama dia bakalan nyilet karena kekurangan sari-sari pakan, kebanyakan airnya. Jadi terlalu encer dia bisa bikin kurus. Nah kalau teman-teman punya sogon yang kurus, jadi sogonnya itu udah nggak seger ya, sogonnya kurus, jadi si sogon ini apa namanya nyilet, bisa jadi dari ombyokan atau dari piara hutan, biasanya dia kurang kandungan pakan. Kebanyakan atasinya dengan kroto. Cuma kan permasalahannya nggak semua sogon senang kroto, dan dilatih makan kroto pun nggak bisa langsung instan seperti pleci. Terus kalau misalnya mau dilatih pur juga bisa, cuma nggak bisa instan sama. Jadi cara penanganan teman-teman mau aman mau enak pakai susu. Jadi buat susu itu tanpa air. Nah itu bisa bikin cepet gemuk. Yang penting gemuk dulu, karena kan kalau dia nyilet penanganan agak lama, yang ada keburu sakit, keburu mati. Yang penting gemukin dulu. Masalah warna, pudar juga dia kalau memang warnanya cerah dia nggak bakalan langsung pudar. Cara pemberiannya kalau buat ngatasin yang kurus, di sini kan ini kan susu sama madu yang kemarin saya buat tutorial. Jadi di sini bikin susu aja, jadi susu kental tanpa air. Jadi kasih susu kental, nggak usah pakai air, airnya dipisah. Jadi susunya nggak usah pakai air, susunya susu kental aja, nggak usah pakai air, airnya dipisah dengan cepuk yang berbeda. Tujuannya biar dia cepet gemuk dulu. Nah, karena kan kandungan gizi dalam susu itu kan bikin gemuk. Nah bisa mau pakai susu bubuk SKM, tinggal nyeduh ya nggak masalah, bisa juga. Yang penting takaran airnya jangan terlalu banyak. Kalau saya sendiri rekomendasi ya paling mudah, paling simple itu pakai susu. Nah kalau mau pakai telur bisa, jadi susu telur memadu, harus dipakein air, cuma nggak secepat susu putih. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi pakai susu aja, nggak usah pakai air, itu dalam jangka hitungan 5 hari burung udah gemuk, langsung kelihatan berisi. Cuma resikonya itu di tangkringan dia cepet, tangkringan itu kotor, lengket. Jadi tiap hari kita harus bersihin tangkringan, kita cuci tangkringannya karena lengket kalau nggak dicuci. Nah kalau misalnya burung plecinya menghindari dari kurus, baru dapat ombyokan, dapat dari pikatan, kondisi yang masih gemuk, kalau misalnya dia nggak doyan kroto, pakai telur. Jadi yang kemarin saya buat tambahin lagi telur, susu, madu sama telur. Jadi bandingannya kalau mau susunya 1, madunya setengah, telurnya 1. Nah, jadi dibikin bandingan itu karena telur buat warna cepet cerah. Kandungan-kandungan dalam telur itu bisa bikin nutrisinya semua terpenuhi. Sama seperti pleci juga, ketika kondisinya kondisi gizinya nggak terpenuhi, warna bakalan pudar di pleci juga. Nah jadi kalau buat sogon pakai telur bisa bikin kuning, jadi sedada kuning, bulunya rapi, yang penting takarannya pas. Nah kalau sogon itu kan enak, nggak terlalu ribet kayak pleci yang seperti saya bilang tadi. Nah tinggal konsisten aja, dirawat. Dari perawatan jemur ya tetap jemur, embun tetap embun, terus kasih pakannya, kondisi pakan setiap hari. Kalau bisa untuk sogon pakan itu jangan terlalu banyak, karena memang pakan sogon itu nggak begitu awet. Jadi kalau bisa bikin secepuk aja atau setengah cepuk kalau dia kurang lahap. Jadi usahakan 1 hari ganti, 1 hari ganti. Nah jadi poinnya tambahin telur boleh. Kemudian juga kalau misalnya kalau pakai telur, biasanya dia nggak begitu suka. Ada beberapa sogon, sepengalaman saya sendiri, ketika kita kasih telur dia nggak suka, karena dia pengen telur itu amis. Jadi bisa dicampur sirup marjan boleh.
atau banyakin lagi susunya boleh. Jadi mau enak kalau tambahin sirup marjan dia bakalan lahap. Nah tinggal kombinasi aja, pakai, kalau dia nggak doyan pakai telur, tambahin lagi sirup marjan, supaya tujuannya dari rasanya kan biasanya kebanyakan pakai yang merah. Nah jadi biar suka apa yang ada di makanan semua kemakan dan keminum jadi satu. Nah jadi konsisten itu aja dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi buat para suhu, para master, mohon koreksinya, apabila ada salah mohon diluruskan baik di kolom komentar atau ataupun di WA, di WhatsApp atau di inbox. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.